Halo teman, kali ini saya akan share resiko terburuk jika kita nekat galbay di Aku Laku. Ayo, siapa yang sudah galbay di Aku Laku, mohon tulis di kolom komentar berbagi pengalaman tentang galbaynya di Aku Laku. Nah, untuk resiko terburuk jika kita nekat galbay di Aku Laku itu menurut saya ada 3 teman. Yang pertama jelas bunga dan denda yang menanti teman-teman jika teman-teman sudah galbay di Aku Laku. Nah, bunga dan denda ini lumayan besar ya teman, sekitar 0,1% per hari. Jadi teman-teman bisa kalkulasi jumlah pinjaman pokok teman-teman ada berapa, itu dikali 0,1% itu temunya bunga harian jika teman-teman tidak bayar tagihan. Nah, semakin teman-teman tidak bayar, semakin banyak juga bunga dan dendanya. Itu yang harus teman-teman sadari, karena itu adalah resiko dan tanggung jawab teman-teman jika bunga dan denda ini terus berjalan seperti itu ya teman. Jadi akan menumpuk terus. Tapi untuk maksimal dari bunga dan dendanya itu cuma 100% dari pinjaman pokok. Jadi umpamanya nih pinjaman pokok teman-teman 1 juta tidak dibayar 1 tahun 2 tahun, itu cuma bunga dan dendanya 1 juta juga. Jadi untuk pelunasannya 1 juta pinjaman pokok dan 1 juta bunga dan denda. Nah, itu mengacu pada peraturan OJK yang sudah mengatur tentang ini. Jadi tidak boleh yang namanya bunga dan denda itu lebih besar dari pinjaman pokok. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua tentang masalah debt collector. Nah, ada banyak sekali komentar-komentar di YouTube. Saya itu menanyakan, Bang, untuk debt collector Aku Laku domisilinya di mana saja yang ditagih? Bang, Aku Laku itu debt collectornya ada banyak nggak sih? Nah, saya tegaskan di sini, untuk Aku Laku adalah pinjaman online terbesar di Indonesia yang sudah bertransformasi jadi multi finance. Jadi mungkin untuk debt collectornya sudah menyebar rata ke seluruh Indonesia. Jadi untuk kota-kota besar dipastikan akan ada yang namanya debt collector dari Aku Laku. Misalnya di Jakarta, Bogor, Jogja, Aceh, Medan, itu pasti ada debt collector dari Aku Laku. Jadi teman-teman harus waspada tentang masalah ini. Siapkan mental jika umpamanya debt collector datang ke rumah teman-teman. Jangan takut, jangan yang namanya merasa kecil hati karena didatangi debt collector. Tapi teman-teman harus positive thinking. Debt collector itu tujuan ke rumah teman-teman cuma mengingatkan, menagih, tidak berbuat anarkis atau melakukan perlakuan kasar yang lainnya. Jadi tidak benar tentang masalah debt collector mencoba melakukan perlakuan kasar. Itu tidak benar karena SOP dari debt collector itu tidak seperti itu. Itu ada peraturannya dari OJK, itu diatur dalam POJK nomor 19 tahun 2023 tentang masalah penagihan debt collector. Itu jelas ada SOP-nya. Jadi umpamanya debt collector melanggar peraturan atau SOP dari OJK ini, teman-teman bisa langsung adukan saja melalui OJK. Nah, teman-teman di deskripsi saya ini ada yang namanya SMS atau WA dari OJK, teman-teman bisa langsung WA saja. Ada juga email pengaduan OJK, teman-teman bisa langsung adukan debt collector yang mencoba mengintimidasi teman-teman, melakukan perlakuan kasar teman-teman. Jadi akan ada perlindungan hukum dari OJK kepada teman-teman. Nah, yang terakhir adalah slik OJK. Banyak yang bertanya, slik OJK dari Aku Laku itu gimana Bang? Apakah ada atau tidak? Apakah dilaporkan OJK atau tidak? Nah, saya jawab tegas di sini, untuk Aku Laku slik OJK-nya ini sangat masif sekali ya teman. Jadi akan ada yang namanya BI checking kepada teman-teman kalau teman-teman sudah galbay lebih dari 3 bulan. Nah, teman-teman harus waspada tentang ini, karena jika teman-teman sudah datanya busuk, tidak akan bisa melakukan peminjaman di bank-bank swasta atau nasional, di pinjaman online, KUR BRI tidak bisa, kredit motor tidak bisa, kredit mobil tidak bisa, kredit semua tidak akan bisa teman, karena teman-teman hartanya sudah busuk. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jika teman-teman sudah galbay itu harus paham tentang resikonya dan harus bertanggung jawab tentang itu. Nah, resiko terburuk seperti ditadangi debt collector, akan kena slik, itu harus teman-teman pahami dulu sebelum melangkah ke yang namanya galbay atau gagal bayar. Jadi teman-teman bisa tahu tentang pengetahuan ini dan tidak terjebak lagi dengan yang namanya pinjaman online, karena menawarkan pinjaman cepat dan ujung-ujungnya bunga dan dendanya sangat banyak sekali. Teman-teman akan stres sendiri menghadapinya. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang resiko terburuk jika nekat galbay di Aku Laku. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.